and on we'll go. Terlebih dahulu. Ya, narasumber kita Pendeta Muda Dr. Andes John Peter Simanjuntak, MT, dan Ibu Marsaulena Sitompul, SPD. Keluarga ini dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama, Cynthia Christy Deborah, sarjana hukum, sudah menamatkan kuliahnya. Yang kedua, Egy Tommy Cornelius, ST, MBA. Yang ketiga, Putri Rebecca Patricia SH. Ketiga-tiganya sudah sarjana. Jadi keluarga ini sudah memiliki banyak pengalaman dalam membesarkan anak-anak. Silakan Pak Peter. Terima kasih Pak Gunawan sebagai moderator. Ketinggalan. Moto hidup. Oh, moto hidup. Moto hidup keluarga ini, hidup tidak untuk diri sendiri. Amin. Baik, terima kasih. Saya mengapresiasi dulu kegiatan pada malam ini. Kelasnya boleh GKKD Kota Pekanbaru, tapi levelnya ini sudah nasional ya Bu Flora ya. Saya waktu dibilang Ibu Flora harus ada gambar foto keluarga, ada nama keluarga, nama lengkap pembicara. Ya, kadang-kadang nggak lazim diminta lagi nama lengkap dengan gelarnya katanya. Kenapa? Ada plakatnya. Oh, ada pakai plakat. Nah, itu rupanya saya lihat itu ada plakat. Oh iya, kita seminar bukan seminar kaleng-kaleng katanya. Wis. Apresiasi buat Ibu Flora. Karena memang sisi-sisi seperti ini kita butuhkan, walaupun kita konsumsinya untuk GKKD, tapi pandangan pelayanan ini jauh ke depan. Setiap keluarga yang ada di GKKD ini bukan gampangan. Amin. Semua kita sudah Tuhan persiapkan, kita mau dijadikan apa sama Tuhan, mau Tuhan pakai apa kita. Karena apa? Karena memang dibentuknya keluarga itu ada maksudnya Tuhan. Jadi bukan karena senang lihat betisnya, senang lihat pinggulnya, kawinlah kita katanya, bukan begitu. Ya, betis itu akan layu, dada itu akan layu, ya Pak Hendrik, muka itu akan layu, tapi cinta bisa tetap. Apalah dilihatnya dari ini katanya, kataku ada kata orang kan. Jadi oke lah kalau mula-mula itu kita tertarik karena betisnya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau itu terus dasar cinta, tunggu hajabnya. Ketika betis itu tidak berbentuk lagi, masih cinta nggak kita gitu. Ya. Nah artinya apa? Waspada, ini Gereja Kristen Kemah Daud Pekanbaru, ya. Saya melihat pelayanan ini unik. Di gereja lain, saya bilang mungkin akan sulit seorang perempuan dengan suami bilang di depan umum, aku sayang sama kau Pak. Tangan mih katanya kan. Enggak gitu kita, udah tua kita katanya. Ada yang masih berpandangan seperti itu. Tapi kenapa? Di kita masih kita mau lihat. Kalau kau masih belum bisa menunjukkan seperti itu di depan umum, belum beres kita, serius. Ada yang sakit di keluarga kita. Ya pura-pura bilang, ya aku suka, aku cintanya sama kau, tapi keringatnya udah keluar gitu loh. Ya, kenapa? Dia tidak terbiasa dengan itu dan dia menganggap itu bukan hal yang rohani. Dia kira hanya berdoa ini aja loh, doa puasa ini itu penting, ya. Jangan dibilang jadi itu tidak penting, itu penting. Tapi mengasihi istri, mengasihi suami itu jauh lebih penting. Karena apa? Ketika keluarga kita ini kandas di tengah jalan, kita bisa bersatu di kamar, tapi otak kita kepada orang lain, itu sebenarnya sudah memberi kesempatan kepada iblis untuk bisa membuat rencana Allah tidak terjadi bagi kita. Kita bilang bahwa Tuhan itu tidak memakai saya. Siapa bilang? Kita yang tidak bersiap. Kita yang tidak menyediakan wadah. Karena apa? Iblis tahu kita kuat dalam hal yang lain, dalam hal seks kita mungkin susah. Tidak bisa menang di situ. Jadi itu sebabnya saya tidak terlalu percaya dengan tampilan fisik. Kalau umpamanya kita kelihatan mesra,
Belum tentu. Belum tentu. Yang tahu kita mesra adalah suami dan istri kita. Kadang-kadang kita mencari dalih bahwa kita kan sudah tua, kita kan sudah gimana gitu. Oleh sebab itu saya ulangi lagi bahwa momen seperti ini kan jarang kan. Kita biasanya dalam ibadah formal, nyembah Tuhan formal, ya. Lalu sepertinya ini rohani banget. Tapi hal-hal yang seperti ini nanti sesi ketiga ini masalah uang. Masa iya uang itu hal rohani? Ya, karena lewat uang pun bisa rencana Tuhan tidak terjadi bagi kita. Ya, jadi lain kali nanti kalau EW saya mengapresiasi Pak Monas sebagai ketua Sion dan Ibu Helen sebagai ketua Excellent Woman. Ini momennya mereka membuat ini. Ada pembina Excellent Woman. Saya sekali lagi saya bilang, saya tidak terpikir tadinya mau buat acara ini, walaupun saya sebagai pembina Sion. Tapi ada teman kita yang terpikir, mari kita lakukan. Nah kira-kira gitu. Coba perhatikan hari ini, para pemimpin hadir Bapak Ibu. Para pemimpin hadir, ada Pak Enikson, Pak Hendrik, Pak Anton, Pak Rudolf, ya, bersama-sama dengan kita. Ada Pak Tosa. Kenapa? Ini penting buat kita. Amin. Karena Tuhan mau pakai kita. Sekali lagi saya bilang ini bukan basa-basi. Tuhan mau pakai kita di depan ini. Saya tidak tahu bentuknya apa. Maka persiapkanlah, kokohkanlah keluarga. Tadi Pak Kudus dengan Ibu Christine sudah bagikan mengenai itulah keluarga yang ideal. Kira-kira begitu. Tapi itu bukan cukup hanya sebagai pengetahuan. Tapi pengetahuan pun perlu. Makanya kalau ada perlu materi itu nanti, silakan, atau nanti kita share soft filenya di grup-grup EW atau di grup apa, atau di grup Bapak Sion, supaya biayanya jauh lebih murah. Ya, amin. Baik, ini sesi saya khusus masalah komunikasi. Istri saya bilang, nanti bagian saya apa? Mau bicarakan apa? Nggak usah, Ma, tenang aja Ma, biar saya selesaikan semua. Yang penting contohnya nanti, betul enggak? Ya, teori bisa mudah. Kita harus mengasihi istri kita. Ya? Waktu kita dilihat mau mengasihi dia pun dilihatnya motanya melotot, udah mengerti kita. Ya, prakteknya bagaimana? Nah, banyak pembicara, banyak hamba Tuhan pun istrinya stres. Kenapa? Di mimbar suaminya bicara Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih, kita harus mengasihi. Istrinya nangis di situ. Kau udah ngasih aku gitu. Kenapa? Kita ngajarkan orang gitu loh. Dilihat kita ini sepertinya rohani banget. Di tempat tidur kita tidak peduli kali sama dia. Kira-kira gitu dia. Nah artinya apa? Hal praktek itu sangat perlu. Apa loh kita bilang? I love you kita bilang. Tapi di SMS kita ini penuh dengan percakapan dengan perempuan lain. I love you sama siapa? Tahu dia? Tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Ada pinnya. Ada rahasia tidak boleh dibukanya. Ya? Ini rahasia kita bilang. Nah, siapa yang bisa menipu itu? Kita bisa menipunya. Artinya apa? Artinya di sini butuh sebenarnya kau beres nggak dengan Tuhan? Kan gitu dia. Kalau kita percaya kita beres sama Tuhan, istri kita beres sama Tuhan, tinggal enak aja kita lagi membuat bagaimana sebenarnya praktis-praktisnya. Oleh karena itu saya sangat setuju. Tadi kata Pak Kudus, mungkin workshop itu lebih penting. Ya, workshop itu lebih penting. Tapi tidak apa-apa, ini kan awal. Kita harus tahu dulu kira-kira teorinya seperti apa. Lalu nanti perlu prakteknya. Kita dulu beberapa waktu yang lalu sudah bikin bagaimana hubungan antara suami istri. Ya. Ini suatu khusus gitu loh. Baik, komunikasi mari perhatikan sejenak. Kita lihat bahwa semua orang di dunia memiliki satu kebutuhan dasar yang sama, yaitu diterima dan dicintai. Itu sudah dari penciptaan sudah Tuhan berikan. Untuk itulah Tuhan Yesus hadir ke dunia, disalibkan, yakni demi menerima diri kita apa adanya dan mencintai kita seutuhnya. Contoh sudah diberikan. Tuhan Yesus sendiri itu sudah mencintai kita. Harusnya kita percaya itu gitu loh.
Nah, sebagai manusia ciptaan Tuhan, laki-laki dan perempuan, ada menyebutnya pria dan wanita, tapi kalau kita bilang perempuan, memiliki kebutuhan dasar yang berbeda serta pemenuhan yang berbeda pula. Ini tidak boleh kita protes. Karena memang dari penciptaannya, laki-laki itu sudah dibuat spesifik, wanita itu sudah spesifik. Bentuk tubuhnya pun sudah dibuat spesifik. Organ tubuh di dalamnya pun sudah spesifik. Ini rahasia Tuhan. Lalu dia suruh bahwa laki-laki itu nanti akan bersatu dengan perempuan. Tidak ada dibilang laki-laki bersatu dengan laki-laki atau perempuan berlaku dengan perempuan. Penyimpangan. Laki-laki dengan perempuan itu yang mau disatukannya. Perbedaannya ada, signifikan. Iya, sangat signifikan. Tidak ada yang salah di situ. Jadi jangan persoalkan, kenapa lah ya sakit kali melahirkan ini? Kenapa tidak dibagilah? Kan laki-laki lebih kuat. Laki-laki lah yang maunya melahirkan. Enggak, kata Tuhan enggak begitu gitu. Itu otoritasnya Allah membuat anatomi kita ini seperti itu. Lalu ciri-ciri kita pun, sifat-sifat kita pun berbeda-beda. Itu sebabnya wanita sukanya apa, model gayanya bagaimana gitu. Kalau menyimpang dari itu dibilang orang malah salah. Kalau perempuan jalannya ayu. Oh, luar biasa ibu itu keibuan. Lalu bapaknya bilang, oh itu ayu. Ditiru bapaknya bicara jalan gitu. Coba apa? Apa yang terjadi? Bencong dohoro amat tayete gitu. Ya, jadi pada tempatnya, di mana pada tempatnya lakukanlah itu, itulah cirinya, nggak ada yang salah kan? Pakaian renang salah nggak? Nggak salah kalau dipakai renang. Nampak sampai sebegininya gini, nggak apa-apa. Nggak ada dibilang orang. Coba bawa ke ibadah pakaian seperti itu. Pastor pun mungkin nggak bisa, nggak berani masuk. Keluarkan dulu orang itu baru kita masuk katanya kan. Nah artinya apa? Ada hal yang normatif yang harus ditampilkan di mana. Ada sifat-sifat kita yang harusnya seperti apa. Itulah yang sebenarnya kita perankan. Kita coba lihat slide kedua. Ternyata ada kebutuhan. Ini contoh komunikasi yang bagus. Enggak dengan kata-kata, tapi dilihat gitu dia ada lihat ada keringat-keringat, lalu dia order ada kipas. Ada komunikasi yang jalan tanpa kata-kata. Ada ini kebutuhan ini bukan pendapat saya. Saya kasih tahu secara cepat bahwa ternyata laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan-perbedaan. Yang pertama, 5 kebutuhan dasar pria. 1, pemenuhan seksual. Apa iya? Ini tidak pendapat saya. Ini pendapat para survei oleh orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu ini. Bisa dipercaya. Katanya ini ditempatkan di paling atas. Bahwa laki-laki itu punya kebutuhan dasarnya seksualnya. Jadi kalau banyak bapak-bapak marah-marah di rumah, cek dulu ini, seksnya kemarin selesai enggak? Iya. Kami baru 2 malam kemarin, baru puji-puji Tuhan. Iya, habis itu kalian seksnya kalian perhatikan enggak? Sudah tua dia bapak. Iya, dia laki-laki enggak? Laki-laki. Ya. Saya hanya suruh cek kan. Saya suruh cek, artinya cek. Bisa nggak tanya sama suaminya? Itu yang tabu. Puasnya kau ma dengan yang tadi? Puasnya kau pa? Nggak ada itu. Selesai lah itu, kira-kira kayak gitu. Ya, kita banyak sepertinya menyepelekan itu. Padahal survei mengatakan bahwa laki-laki itu kebutuhan seksnya itu utama. Sampai usia berapa? Katanya laki-laki. Sampai hilang tongkatnya itu masih suka dia. Itu laki-laki. Jadi jangan bilang normal nggak ini, normal, jangan tanya normal. Itu kebutuhan. Oh mulai porno gereja ini? Enggak, itu bukan porno. Ya, di gereja diajarkan itu, diajarkan. Kalau itu nggak beres, dia lari kemana-mana. Apa yang terjadi? Rencana Tuhan tidak terjadi bagi keluargamu.
Tapi kata Tuhan itu lakukanlah dengan kekudusan. Jangan nanti anak gadis di gereja ini pun diembatnya. Kenapa? Itu kebutuhan laki-laki gitu ya. Itu pun diambilnya gitu loh. Salah pasangannya. Jadi yang perlu siapa menanyakan kebutuhan ini adalah pasangannya, istrinya. Kalau istri tidak pernah nanya, bagaimana kebutuhan seksmu? Nanti tanya bisik-bisik aja. Beresnya ini, kalau tidak beres, bereskan itu. Jangan suruh orang lain membereskan itu. Ya, ngerti maksud saya ya? Kasih saya, komunikasikan itu di rumah. Pak, kau masih itu enggak? Masih ada enggak persoalan di situ? Enggak, Mak. Dari mana kau tahu? Gula aku tinggi katanya. Rupanya penyakit gula, dokter. Ya? Kadang penyakit apapun dia ini muncul gitu loh. Yang kedua, ada kebutuhan dasar laki-laki lagi, teman bersenang-senang. Ya? Ternyata laki-laki ini punya romantisnya juga. Ini tidak semua begitu, ya. Tapi survei mengatakan mayoritasnya seperti itu. Gak usah kita bantah dulu. Yang penting dari sini kita bisa tahu bahwa ada kebutuhan laki-laki, ya. Setelah kebutuhan seksnya itu terpenuhi, dia juga pengen, dia merasa ikut bersenang-senang nih. Makanya kalau ada istrinya tidak suka bersama-sama dengan suaminya, ada orang begitu. Kalau dia suka jalan-jalan gitu, dia pengen, pokoknya kau usah ikut suamiku itu. Kita-kita aja lah katanya gitu. Ini ada yang salah. Ya, tidak ingin dia bersama-sama. Yang ketiga, ada kebutuhan, dari belakang tidak lihat ya. Nanti kalau ada materinya nanti dibagikan aja, dibahas aja di rumah nanti. Pasangan yang menarik. Laki-laki itu ingin supaya istrinya itu menarik. Menarik dari segi apa? Ini bicara soal tampilan fisik. Ya. Ya gimana kalau dia sudah menikah? Ini biasanya orang-orang Batak. Kalau udah menikah, tidak lagi diurusnya badannya. Mau melar di situ. Mana pakaian yang terjelek, itulah dipakainya. Mau yang 3 hari, 4 hari menghemat mesin cucian, mungkin dipakainya itu aromanya luar biasa. Tidak menarik lagi. Ya? Tidak menarik. Ya biasanya orang-orang Batak yang model seperti itu. Kenapa? Tidak lagi memikirkan tampilan fisik. Tidak cerita lagi matchingnya baju atas sama bawah. Tidak peduli dia. Yang penting baju. Banyak kali cerita orang itu. Tidak ada itu katanya gitu. Padahal laki-laki masih melihat itu. Ada kepit rambut yang baru, ada yang bagus. Bukan harus mahal ya. Bukan harus berlian, liontin. Tidak harus begitu. Kalau itu ada pakai aja gitu loh. Kalau tidak ada jangan. Jangan cari-cari itu. Ya. Tapi apa? Laki-laki itu sangat menunggu istrinya kondisinya menarik. Bagaimana cara membuat menarik? Nah, itu tugas EW lagi Bu. Ya, ada sesi-sesi lain nanti. Bagaimana seorang istri yang menarik? Ya, menarik artinya bukan ototnya harus kuat bisa menarik, bukan gitu. Menarik, cantik dan menarik itu beda. Ada yang tidak terlalu cantik tapi menarik. Ya, gesturnya pun menarik gitu ya. Lihat suaminya pun udah agak senyum gitu. Ini dibutuhkan laki-laki. Terus dukungan di rumah. Laki-laki itu ingin pasangannya ini bisa diandalkan untuk dapat dukungan di rumah. Kalau laki-laki ini seorang laki-laki, dia menginginkan di rumahnya itu kerjaan-kerjaan di rumah itu maunya beres lah. Oh, ini harapan laki-laki. Ya. Ini harapan dia. Jadi kalau ada perempuan yang dia wanita karir, ya, kan sudah habis waktunya kerja kan, jam kerja kan, dia masih juga suaminya ini masih juga menginginkan dia di rumah itu tampil untuk bisa membereskan semuanya, walaupun kelihatannya tidak selalu 100% lagi gitu loh, tapi dia tetap menginginkan ada dukungan dari pasangan hidupnya yang sebagai seorang wanita tadi untuk tampil di rumah, membereskan kondisi rumah. Makanya suami istri yang bekerja itu deal-dealan aja dulu sama suaminya. Kondisi kita begini, aku nanti mungkin akan kurang seperti ini, tapi keuangan kita bertambah. Nah kan begitu. Ya. Tapi tetap diharapkan oleh laki-laki bahwa
sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, tampillah dia sebagai hal yang mendukung di rumah. Yang berikutnya yang terakhir, dia butuh penghargaan. Tadi Pak Kudus ceritakan juga kan, butuh pujian. Laki-laki itu walaupun dia nampaknya tegar gitu, kayaknya kayak nggak butuh lagi pujian, dia butuh pujian. Cara memujinya gimana? Ya kata-katakan aja. Ya jangan yang tidak dia kerjakan dipuji gitu loh. Ya, yang dikerjakannya bisa dibikin pujian. Ganteng kali bapak ini, padahal terlalu ganteng ya dia. Ya yang tampilnya aja. Tepat waktu papa ini. Ya cerita soal waktu gitu loh. Nggak seharus apa yang dipakainya gitu loh. Ya, artinya apa? Sampaikanlah, lihatlah, telitilah apa yang ada pada dia, walaupun itu tidak menonjol pada dia, karena dia butuh itu, hargailah dia. Hargailah dia. Seberapapun gajinya dibawanya, hargailah itu. Walaupun kadang-kadang dia bilang, nggak cukupnya ini. Kemarin aku cerita sama kawanku, 3 kali lipat gaji suaminya itu. Jadi enggak seberapanya nih. Enggak. Sampaikanlah pujian itu karena dia butuh itu. Kalau ibu-ibu enggak penuhi kelima ini, akan ada penyimpangan. Sarapan yang kau siapkan di rumah enggak dimakannya pagi-pagi. Buru-buru dia. Aku mau pergi. Sebenarnya apa? Dia protes. Ada hal kebutuhan dia yang tidak dipenuhi di rumah. Ya. Oleh karena itu kalau ada indikasi seperti itu, suami kita cuek-cuek, suami kita kayak sudah suka-sukanya aja, ada yang tidak beres dari sini. Coba cek, introspeksi aja, tanyakan saja, yang mana Pak, yang belum. Wanita nih lihat nih, butuh kasih sayang dan kemesraan. Tidak datang uang mesra-mesra terus katanya, enggak, tapi dia butuh ini, dia butuh disayang, dia butuh dibelai, ya. Tadi kan sentuhan fisik katanya, dia untuk disentuh. Memang iya, sentuh dia. Kadang-kadang dia mungkin tidak mau, pura-pura aja. Tapi begitu dia, kita rangkul, kita sayang, dibiarkannya aja gitu. Kita yang lebih tahu pasangan kita. Yang pantangnya adalah ada rasa sungkan. Nah ini dia. Tapi ketahuilah itu kebutuhan pasangan wanita. Percakapan. Kita kadang-kadang kan udah keluar dari tempat kerja, udah capek. Lalu dia mau mengomel, ini ngomel. Perempuan itu mau menceritakan sesuatu yang menurut kita itu tidak penting. Tahu Papa tadi, waktu di doa itu Pak. Ibu apa tadi? Kesal kali aku. Dia begini. Apa urusan aku dengan ibu-ibu tadi yang dia jumpain di sana kira-kira gitu. Tahu Papa tadi, ada penjual apa di pasar itu. Ngeri kali aku, genit kali Pak, gini. Aku sampai tidak kuat tadi aku. Oh gitu ya. Tidak jelas pun saya mendengar. Tapi saya antusias gitu loh. Gak tahu saya pun lagi apa jalan ceritanya itu. Oh gitu ya. Gitu Maya. Terus Mama bilang. Kayak gitu. Itu menunjukkan bahwa kita sedang melakukan percakapan menerima kebutuhan dia, memenuhi kebutuhan dia. Capek Pak, capek. Yang ketiga, kejujuran atau keterbukaan. Nah ini kejujuran dengan keterbukaan ini, tadi kan ada pertanyaan. Jujur itu diperlukan. Tapi kadang-kadang pengakuan kejujuran, lihatlah hikmat Allah di situ. Kadang saking jujurnya, yang belum waktunya pun dikemukakan jadi bencana. Aku kan mau jujur, masalah kau terima tidak terima urusan kau katanya gitu. Hancur keluarga itu. Artinya apa? Allah menginginkan itu dan itu salah satu kebutuhan, kejujuran. Kadang-kala beresiko, kejujuran ini beresiko. Ya? Makan tadi Papa lagi malam, makan nggak ya? Malam tadi maksud Mama gitu. Padahal dia tahu kalau malam tuh jangan makan, kan udah diingatkannya kita gitu kan. Supaya apa? Berat badan supaya ini. Padahal kita tadi makan. Makan. Tapi sikitnya aku tadi makan kita bilang. Kita takut mau bilang itu kita nggak jujur. Ya, agak kita poles terus agak alihkan aja gitu loh. Sudahlah itu, nggak usah tanya lagi tadi makan atau tidak gitu. Tadi aku makan soalnya gitu loh kira-kira. Ya. Mungkin ada yang lebih ekstrim lagi.
Ini SMS yang sering dari apa ini? Siapa ini Pak? Siapa ini orang? Udah enggak jujur, udah enggak betul lagi ini katanya. Padahal itu kawan bisnis kita yang memang kita mau bicara sopan, tapi udah disangka istri kita bahwa ini selingkuhan barunya gitu loh. Saya kan orangnya agak sedikit cepat humor ya. Halo Bu, udah lama enggak lihat Ibu. Nah, kan gitu. Rupanya dia nguping. Istri saya nguping. Gitu kan, siapa ini? Kan gitu kan? Nah, terus kapan kita mau jumpa? Biar Ibu jelaskan dulu. Wah, Ibu ini. Yang kita bereskan kemana? Mantap Pak, mantap. Waduh. Syukurlah nanti kuciumlah kuciumlah nanti tangan Ibu, bilang gitu kan. Mau bilang terima kasih kan gitu kan. Meskipun kita bukan mau bercinta dengan dia gitu. Tapi yang kita bahas ini goal kira-kira gitu proyeknya gitu kan. Istri saya nomor sana kan sudah lain itu. Oh, habis telepon itu dia pura-pura enggak tahu. Tapi dia kenal perempuan itu gitu loh. Janji di mana kalian? Wah, coba gimana menjawabnya itu? Janji mana? Ibu apanya itu? Iyalah tahu aku. Kalian mau janji, Bapak mau cium tangannya. Dia kutip-kutip satu-satu, enggak diikutinya perjalanannya gitu loh. Aduh, matilah ini pikiran. 1% pun saya enggak bukannya mau bercinta sama dia gitu loh. Tapi kelakuan saya tadi sudah menjurus ke situ yang dia rasa itu sudah bahaya. Buat saya enggak ada bahayanya itu. Orang dia bersuami kok. Suaminya kaya kok, orang Chevron. Nah, kan kira-kira gitu. Apa dia mungkin mau nyantol ke saya gitu? Enggak. Nah, maksud saya di sini ada celah untuk kalau kita enggak bikin keterbukaan itu bisa jadi persoalan besar gitu loh. Tapi kadang-kadang, ini kadang-kadang kalau enggak ada kontrol seperti itu, mula-mula biasa-biasanya katanya gitu. Akhirnya apa? Cinta lokasi kan kira-kira gitu. Ya, terjadilah itu. Pak Hendrik nggak usah enggak percaya Pak. Ada yang begitu Pak. Ada yang begitu Pak Hendrik. Ya. Baik. Ada dukungan keuangan. Kalau suami enggak becus cari kerja, kalau suami enggak becus cari duit, jangan bilang cinta di rumah, kau perhatian kau begitu. Perempuan butuh ada dukungan finansial. Tapi jangan karena itu juga alasan kita di rumah. Tahu Mama, udah capek aku cari uang di rumah ini. Mau minta dihargai kita. Enggak. Kebutuhan dia akan muncul apresiasi dia ke kita ketika kita sudah dilihatnya bertanggung jawab untuk memberikan dukungan ekonomi kepada keluarga kita. Ada komitmen keluarga. Kalau kita tidak pernah meyakinkan istri kita, tidak pernah meyakinkan pasangan kita bahwa kita akan mempertahankan keluarga ini, aku tidak akan ada bercerai dengan kau. Ya, aku akan mendukung kau. Kita punya anak atau tidak punya anak, aku tetap mempertahankan kau jadi istriku. Ini komitmen seperti ini dibutuhkan. Walaupun banyak perempuan-perempuan lain, aku tidak akan selingkuh mah. Nah, harus berani bilang begitu. Ya? Harus berani. Itu namanya kita mau komitmen keluarga kita itu kita tunjukkan sama dia. Ini kita khusus komunikasi sama istri ya. Saya tidak membahas dengan anak, dengan mertua, dengan si matua, dengan apa gitu. Tidak. Ini suami dengan istri. Karena ini pemeran utamanya. Dari 5 dasar kebutuhan yang berbeda tadi, maka inilah yang membuat terjadi persoalan. Bahasa akademisnya bilang das Sein, das Sollen. Das Sein itu apa yang diharapkan, apa yang kondisi nyata. Kalau tidak seimbang apa yang diharapkan dengan yang dunia real, maka terjadilah masalah. Itulah yang disebut konflik. Harapan kita adalah suami kita itu bisa bawa uang ke rumah untuk penghidupan. Tapi tidak ada tersedia itu. Suami kita bermalas-malas di rumah. Terjadi konflik. Atau suami kita membutuhkan seksnya.
Tapi si istri dengan alasan aku kecapean, aku kan kerja. Tahu dirilah, habis tenaga aku di luar untuk kerja. Aku kan udah capek di rumah, aku udah ngurusin anak. Kata perempuan, sehingga tidak tercapailah pemenuhan kebutuhan suaminya. Terjadi konflik. Suami nggak bisa diandalkan dalam bicara. Suami nggak bisa membela keluarga. Terjadilah konflik. Nah, ketika konflik ini tidak di-manage, ya, maka disitulah bisa terjadi kehancuran. Mungkin kita bisa bilang, masalah kami ini biasa-biasa saja. Coba cek. Kalau kelima kebutuhan tadi tidak pernah saling kita bicarakan kepada mereka, ya, tidak pernah kita saling bicarakan, maka akan terjadilah bencana tadi. Tinggal tunggu saja bencana itu. Di terakhir saya ingin membuat ada 3 hal sebenarnya yang perlu dalam hal komunikasi. Ini tidak berat untuk dikerjakan, ya, tidak berat untuk dikerjakan. Tapi ceritanya mau atau tidak mau. Apa itu? Yang pertama, pasangan harus siap untuk berempati. Apa berempati? Empati itu adalah bersikap seperti apa yang pasangan kita harapkan. Itu empati. Lawannya simpati. Simpati itu adalah saya melakukan apa yang saya inginkan. Itu simpati. Ya. Saya ulangi, ini penting. Kita harus bisa berempati. Melihat apa keinginan pasangan kita. Tadi dibahas juga yang itu. Ya. Kalau saya suka kelapa muda, waktu saya memberikan penghargaan kepada istri saya, minuman yang enak adalah kelapa muda. Apa ini? Nah ini, aku chat time-nya aku yang suka katanya. Saya lebih suka kalau ada orang ngasih kelapa muda, itu buat saya, wish, mantap kali. Buat dia itu enggak mantap. Nah, simpati artinya kalau saya memberikan yang saya suka sama dia, itu masih simpati. Itu bukan empati. Saya enggak begitu suka chat time. Tapi ketika saya ingin menyenangkan hati istri saya, maka chat time lah yang saya pilih. Itu namanya saya berempati. Oke? Setuju ya? Nah, ini harus lengket dulu di kita. Jadi kita tahu pasanganku itu saya penuhkan dengan keinginan yang dia mau. Mengenai apa? Mengenai segala hal. Kalau aku motifnya ingin menyenangkan dia, ikutilah apa yang dia inginkan. Nah, kira-kira gitu dia. Korbankanlah apa yang kita senangi dalam rangka untuk bisa memenangkan dia. Yang kedua, tadi kan 3 kan? Yang kedua, dengan sengaja dan antusias untuk mendengarkan pendapat teman hidup kita. Saya bilang tadi, ini vital. Antusiaslah kita mendengarkan cerita dia, keluhan dia, ya, atau apapun mengenai dia. Antusiaslah kita. Tadi dibilang di sesi 1 itu bisa dicapai dengan kontak mata, ya, kontak fisik. Jangan dia ngapain kita ngapain gitu loh. Jadi dengarkan pandangan dia, pendapat dia. Suami istri perlu dengan sengaja artinya memang diusahakan, berusaha menyampaikan perasaan hati masing-masing. Kami pernah mengalami ini begitu sekitar 2-3 tahun menikah, mulai banyak muncul perbedaan-perbedaan yang tidak disadari, ya, kebutuhan-kebutuhan tak saling terpenuhi. Bagaimana mengkomunikasikannya? Malu. Laki-laki kalau bilang dia aku butuh seks, malu dia. Mau gimana mau membilangnya? Bagaimana? Masing-masing keluarga mungkin punya sign sendiri ya kalau mau mengajak gitu ya. Tidak ada katanya. Mungkin mereka tidak pernah lakukan itu gitu loh. Ada yang mungkin yang to the point aja kan gitu. Ada pula yang pakai apa namanya, istilah-istilah khusus gitu ya, kode-kode. Malam ini kita tidak mau mencari kodenya itu apa gitu, nggak usah. Tapi milikilah kode itu gitu loh.
Kalau kita masih sungkan. Atau ada lagi yang tidak sungkan. Udah ngerti dia? Apa? Ayo ikut aku. Kayak gitu. Salah-salah buat kode orang, bawa ke rumah kita beda artinya gitu loh. Artinya, sampaikanlah isi hatimu. Kan ini pasangan kita. Apalagi yang mau kita tutup-tutupi gitu loh. Nah karena kelas itu yang kami miliki, maka saya mau dapatkan pengetahuan-pengetahuan dari seperti seminar-seminar seperti ini juga. Saya harus bawa istri saya ke suatu tempat, dingin tempat itu di puncak sana. Berdualah kami retreat. Ya. Dua, disitulah kami saling buka-bukaan. Buka semuanya, buka pembicaraan, buka semuanya gitu loh. Bicara ya. Artinya apa? Apa yang mau aku suka, apa yang kau suka. Keluar memang di situ semuanya. Sakit nggak hati kita? Sakit. Sakit Pak, dikritik tuh sakit. Ya. Tapi karena motif kita, ini kita mau beres-beresan ini gitu loh. Oh papa itu egois, oh papa itu begini, oh saking sibuk. Bicara sama aku kayak bicara sama karyawannya. Keluar itu. Saya enggak sadar. Saya di kantor kan ada anak buah menyuruh orang itu, kau ini kan dulu ya, kau ini. Enggak sadar istri pun kita pun gitu. Ma, nanti kau gini. Yo, apa? Aku karyawan papa emang katanya. Ya pula ya, pikir gitu. Kita tak sengaja tapi kejadian. Nah semua itu terbuka lah waktu kami buka-bukaan tadi. Apa yang kurang dari aku? Sakit saya bilang. Ya gengsi juga gitu loh. Membilangkan ini gimana ya. Tapi ketika kita tahu kalau ini tidak kuselesaikan, cepat atau lambat kehidupan romantis di keluarga kami akan redup. Kalau sudah redup, masuklah pihak ketiga. Ya? Mana ada orang mau sama aku nih, mau coba ada. Jangan sepelekan itu. Masa iya? Dia hamba Tuhan, dia berkhotbah, mana mau lagi dia selingkuh? Hati-hati. Hati-hati. Hamba Tuhan jatuh ya Pak Abe ya? Sama sekretarisnya lagi ya? Sudah khotbah kan? Tumpang-tumpangan tangan kan? Jatuh dalam dosa. Kenapa? Pasangannya tidak memperdulikan hal-hal seperti ini tadi. Ya. Ini bahaya gitu loh. Tapi kata Tuhan, itulah makanya ada cara-cara seperti ini, kita coba bongkar semua itu gitu loh. Dengan cara apa? Dengan caranya Tuhan. Untuk apa? Supaya mukjizat Tuhan gampang terjadi buat kita. Karena kita clearkan semua itu, iblis tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Sekali lagi saya katakan bahwa perlu disampaikan perasaan hati masing-masing. Carilah momennya. Kalau sudah jenuh sekali kehidupan seperti rutin biasa, pergi kerja kemana, habis itu ada kejenuhan di situ. Ada yang tidak beres di situ, ambil momen. Biasanya pernikahan, ulang tahun pernikahan, mungkin di situ momennya. Jangan hanya bagi kue, kiri kanan apa sudah. Enggak, buka dulu apa yang kurang Pak. Ada yang kurang enggak? Sekali, setahun, 2 tahun, 3 tahun kita bilang apa yang kurang. Terkomunikasikanlah dia. Ya, kalau yang enggak bawa pasangan malam ini, nanti di rumah sendiri aja coba cek aja itu gitu loh. Tapi kalau yang sudah ada di sini mungkin masih kaku, enggak apa-apa. Nanti bawa materi ini atau nanti baca di sopelnya. Bahaslah berdua, itu Tuhan suka akan itu. Itu saja yang mau saya bagikan. Saya mungkin masuk dalam pertanyaan supaya nanti kalau ada hal-hal yang butuh kejujuran, istri saya yang saya suruh menjawab itu gitu loh. Ya, kalau saya kan teoritis, ya, teoritis. Beginilah teorinya, prakteknya. Ini ada saksi. Mari silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kita berikan aplaus untuk Pak Peter. Ya, saya mau menyampaikan sedikit. Memang ke acara ini terlaksana dengan kerjasama Sion dan EW. Ketua Sion Pak Agung itu kan sibuk di luar kota dan tidak berada di sini. Jadi ketua untuk acara ini adalah Pak Monas ya. Jadi mana Pak Agung di luar kota, nggak bisa bolak-balik ke sini, saudaraku. Ya, baik. Untuk pertanyaan, sesi tanya jawab. Ada yang sudah disiapkan untuk langsung kita bahas? Jangan malu-malu saudaraku. Komunikasi penting ya.
Banyak yang kita terjatuh gara-gara komunikasi tidak lancar. Nampaknya sedang berpikir nih Pak Gun, kira-kira apa ya yang mau ditanya ya? Saking banyaknya yang mau ditanya, atau sudah selesaikah semua persoalan, konflik dan perselisihan di tengah-tengah keluarga? Iya, atau ada pasangannya takut disampaikan. Awal dari pemulihan adalah keterbukaan, saudaraku. Jadi bagaimana kita menyikapinya sebagai anak-anak Tuhan, disinilah kita bahas. Baik, menyambung nanti sebelum ada pertanyaan. Ada Ya. waktu saya masih kan? Masih ya Bu ya? Masih? Ya, oke. Saya selipkan sedikit lagi. Ada hambatan sebenarnya, hambatan di komunikasinya. Ini masih komunikasinya. Ya. Apa aja hambatan-hambatan yang kita bisa hadapi? Ya. Perbedaan latar belakang ini bisa jadi hambatan. Pendidikan kita, ya, atau background ekonomi keluarga sebelumnya. Satu dari keluarga biasa-biasa, satu dari keluarga yang luar biasa. Ya, ini menjadi kendala. Atau di etika. Kita mungkin biasa di rumah kita, saya itu dari keluarga yang menyebut kakak, abang, adik itu biasa. Ya, di keluarga istri saya itu sesuatu yang ya biasa aja, panggil nama saja gitu loh. Ya, nah ada perbedaan di situ. Etika pun begitu, karakter pun begitu, temperamen pun begitu. Kan kita tidak bisa bilang, aku ini orang humor, maunya istri aku tuh bisa humor lah, kan gitu. Kenapa sekarang lagi diharapkan itu? Kita sudah dua pribadi disatukan oleh Tuhan dalam pernikahan. Ada dua versi, kondisi ini dipersatukan, jadi satu tubuh. Satu visi, satu tujuan. Nah kan gitu. Jadi kalau saya ini sukanya humor-humor, cerita-cerita, istri saya gayanya orangnya yang syadu-syadu, senyap, ya, tenang-tenang, harus begitu. Lama-lama ketika sadar bahwa itu adalah sesuatu yang diperlukan, ya mungkin dia masuk ke dalam itu. Yang sering membuat kami bertengkar dulu, ya, saya kan orangnya kalau ada sesuatu masalah, bukakan apa ceritanya, kenapa, kan gitu. Istri saya enggak, dia lah disimpannya dalam itu. Udahlah, salah aku lah itu, minta maaf lah aku. Gitu aja, tapi persoalan enggak selesai. Ya, kenapa? Istri saya ini suka orangnya pendiam. Ini nyimpan dia, ya udahlah, dia mau biarlah aku dikorbankan. Enggak aku buat pun itu, tapi kau tuduh gitu. Tapi kan kalau saya tanya, kenapa Ma? Apa? Tolonglah Ma, apa? Diam aja dia. Hah? Apa Ma? Pegang katanya kan. Apa Ma? Kita bilang gitu kan. Dipindahkannya kakinya, tangannya ke sini. Makin ini kan. Kalau maunya saya kan, Papa tadi begini, Pak. Oh itu, itu gini tadi itu. Kan bisa jelasin kan. Ya, ini enggak, diam terus. Nah ketika ada perbedaan-perbedaan saya bilang tadi, enggak selesai masalah gitu loh. Jadi kenali juga latar belakang kita. Lalu pemicu dulu kami sering bertengkar adalah suami istri adalah kenapa? Karena banyak intervensi dari mertua. Mertua dia maksudnya. Mertua saya baik kali. Banyak intervensi. Kasihan dia. Tapi sebenarnya dia sayang sama saya. Tapi karena dia konflik dengan mama saya, maka imbasnya ke saya. Kebutuhan tadi itu enggak ada lagi, itu semua itu dapat saya. Ngerti kira-kira? Dia jadi tidak antusias untuk memenuhi kebutuhan saya yang 5 tadi. Kenapa? Dia marahnya ke mama saya, tapi dampaknya ke saya. Sebenarnya kenapa? Karena dia tidak mau terbuka dengan saya. Kan kira-kira begitu. Jadi saya katakan di sini, pihak ketiga pun bisa menjadi sumber. Anak pun bisa menjadi sumber. Salah kaunya itu. Kau yang ditirunya itu, bodoh kali pun itu. Karena gara kaunya itu kita bilang. Lemparkan semua kesalahan dengan pasangan gitu. Karena kehadiran anak tadi. Ya, ada anak kita mungkin gagal. Akhirnya kita saling menyalahkan, anak kita narkoba. Lalu saling menyalahkan, kaunya itu. Kan kau yang di rumah, kau yang begitu, kau yang ini. Jadi bisa gara-gara anak, bisa gara-gara orang tua. Mungkin setelah kita tua, mungkin sekarang kita tidak sama dengan anak kita lagi. Anak kita udah pada menikah.
Ya, mungkin udah tinggal kita berdua lagi. Beda lagi nanti cara memanagenya. Artinya apa? Ada perbedaan-perbedaan yang harus kita modifikasi dari cara-cara kita memenuhi pemenuhan kebutuhan tadi. Itu maksudnya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau udah habis waktu saya tinggalkan tempat ini. Ada? Saya boleh bertanya? Silakan. Iya, bagaimana sikap kita sebagai seorang suami atau istri menghadapi komunikasi yang tidak baik pasangan kita dengan keluarga kita? Bagaimana sikap kita? Itu pengalaman mama lah itu. Berdiri apa duduk? Berdiri ya. Boleh. Oke, makasih. Bagaimana sikap kita sebagai istri menghadapi keluarga pihak ketiga? Ya. Pengalaman saya sebagai istri untuk berkomunikasi sama keluarga dari pihak suami, mungkin saya itu orangnya komunikasinya sebenarnya seperti yang dibilang suami saya itu ya kurang aktif gitu ya. Jadi ya bersyukur punya suami yang jurusan komunikasi juga. Jadi akhirnya dia membentuk saya menjadi mau belajar untuk lebih terlibat dalam berkomunikasi. Misalnya bertanya atau apapun itu di dalam rumah tangga, akhirnya saya mau banyak belajar sebenarnya gitu. Jadi saya bersyukur punya suami seperti dia yang membimbing, mengajar sampai hari ini gitu ya. Tapi bagaimana untuk berkomunikasi sama keluarga? Mungkin dalam hal ya itu tadi, saya orangnya terbuka gitu. Apapun cerita, baik itu misalnya kesakitan atau masalah yang mungkin saya alami, saya itu orangnya terbuka kepada suami ya, bukan khususnya ke suami gitu. Hubungan komunikasi kami sebenarnya lancar ke suami, tapi kadang-kadang seperti waktu lalu, saya itu memang tipe orang yang suka nyimpan di dalam hati dulu gitu. Nanti setelah sudah nggak kuat ini pertahanan, baru meledak itu. Dalam artian meledaknya nanti ada satu momen, nanti suami saya itu misalnya ada kasus masalah gitu itu baru saya bilang iya Pak, dulu begini gitu misalnya. Nah akhirnya ya itu tadi seperti kasus ke keluarga, mungkin saya langsung berkomunikasi sama suami, iya Pak, nah, gitu misalnya gini contohnya, Pak tadi kok mertua misalnya, saya selalu ke mertua ini selalu bermasalah di dalam keluarga gitu ya, Pak tadi begini bla 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 segala macam dengan komunikasi saya tuh. Nah bersyukurnya suami saya mengerti mungkin ketulusan hati saya dan kebaikan hati saya, dia positif aja memandang kalau saya mengadukan. Nah sementara ke keluarga ya peran suami mungkin yang lebih banyak mendominasi, misalnya maksud edakmu atau maksud parumainmu atau maksud siapalah yang pihak ketiga tadi itu selalu mengungkapkan, membenarkan misalnya maksud edakmu itu bukan seperti yang kau pikirkan tadi itu, jadi maksud edakmu itu bla 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 bla. Nah posisi saya sebenarnya mau kadang saya mengungkapkan, kadang salah pengertian jadinya saudaraku ya. Jadi nggak mulus-mulus juga gitu di dalam berkomunikasi sama pihak ketiga itu, nggak mulus-mulus gitu. Maksud saya mengungkapkan sesuatu, ditangkapnya salah, malah jadi karena udah salah komunikasi, salah nangkapnya nggak bener, malah jadi ini ya lebih riuh lagi kesannya gitu. Nah akhirnya saya komunikasikan ke suami saya. Nah puji Tuhan artinya dengan berjalannya waktu ya step by step, artinya saya banyak belajar, kemudian suami saya yang bisa menghandle untuk itu,
baru ketemu sama pihak ketiga itu tadi, keluarga. Jadi yang mau saya bilangkan di sini memang keterbukaan. Sekalipun itu sakit, mungkin ada efeknya itu mungkin sama kita tidak seperti yang kita harapkan. Tapi ketika kita terbuka, efeknya sampai sekarang ini, apapun problem yang misalnya yang terjadi mereka negatif misalnya dalam hal-hal apapun, mereka udah mengetahui itu. Oh enggak, Eda aku itu tidak seperti itu, atau Parumain aku itu tidak seperti itu, dengan kejujuran tadi itu gitu. Jadi segala sesuatu yang saya lakukan di dalam keluarga, saya berusaha dengan pertolongan Tuhan pasti ya, saya pun bisa melakukan hal-hal yang seperti itu karena ya aku merasa ya karena Tuhan itu membuat aku kuat, dalam artian aku bisa jadi melakukan bagian aku di dalam keluarga, berkomunikasi sama pihak ketiga, karena memang kan pihak keluarga Pak Peter ini, suami saya ini orangnya yang aktif komunikasi gitu. Satu lagi sumber ingin taunya juga kepo banget gitu loh. Jadi segala sesuatu kayaknya mau dicampuri, dia mau kemana, ini mau kemana, kan bagaimana gitu-gitu kan. Jadi saya itu termasuk risih, termasuk tipe yang risih kalau terlalu semuanya terlalu dicampurin gitu. Jadi saya nggak pengen seperti itu gitu, makanya saya komunikasikan sama suami. Nah, dengan bantuan suami, akhirnya komunikasi itu bisa jadi kami lakukan, dan sampai hari ini puji Tuhan ya, artinya ya itulah yang mau saya bagikan, yang realnya yang kami alami, yang aku alami. Mungkin itu yang bisa saya nyatakan pada hari ini. Mana tahu suami saya juga mau kasih ini, silakan Pak. Baik, jadi rumus utamanya sebenarnya yang kami alami ya, memang saya cukup banyak belajar, khususnya bagaimana kalau ada orang konflik antara dia sama mertua, mungkin saya banyak resep ya, karena saya mengalami gitu loh ya. Saya mengalami sampai kritis itu artinya ya genting gitu loh. Tapi saya memposisikan, ini dia, kebenarannya adalah istri kita itu harus kita bela. Ya, ini dasar firmannya gitu loh. Istri kita itu kan memang diri kita gitu loh. Saya ambil satu contoh terakhir. Mama saya ini marahnya itu sebenarnya bukan karena dia jahat. Ya. Diomelinnya nih istri saya nih. Tahu kau ini karena ndak mencari kau ya, suka-suka kau membuat tomat ini busuk di kulkas ini katanya gitu. Dibongkarnya lagi kulkas ini, ketemu kentang yang sudah busuk kan. Oh ini karena ndak uang kau ini gini. Istri kita kan merasa, ih sakit kan hati kan. Karena ndak aku mencari. Itu dituduh, bukan fakta ditunjukkan di kulkas ini ada busuk-busuk begini. Tapi cara mama saya bilangnya kan begitu kan. Bagusnya kan bertanya, Inang, busuk ini ndak bagus ini, sayang uang itu. Kan bisa gitu ya. Sielen gitu mungkin nanti sama menantunya. Itu betul. Ini ketemu dengan mertua yang seperti itu tadi. Karena ndak kau yang membeli itu ya, ndak uang kau itu ya, kau buat begini ya. Ini sakit nih. Sakit artinya. Dan ini ngadunya kan ke saya kan. Nah, untuk ketemu mama saya apa? Ndak mungkin saya bilang, mama kurang ajar mama. Ndak mungkin kan. Anak yang baik nih Gun. Ya. Tapi di depan istri saya harus bela dia gitu loh. Mama ndak boleh begitu mak bilangnya. Kalau mama tahu itu karena itu nanti uang ini jadi begini, ini tidak bagus, mama bisa bilang baik-baik. Tapi jangan mama bilang jadi kasar begitu. Kan sakit hati istri aku ini mak. Kayak gitu kan. Mama kita kan marah kan. Wah dari perut akunya kau keluar kau gitu. Marah dia kan. Marah kan. Tapi biarkan itu, kita kan bicara kebenaran. Tidak kita bilang juga, oh mamaku ini ya, kau tahu kau. Tidak kita hina juga mama kita di depan istri kita. Mama kita mungkin sedih lah di kesedihannya. Tapi istri kita pun nanti, mama tahu tadi kan, itu kan karena tomat itu kan. Itu maksudnya itu supaya mama hemat, perhatikan itu. Kan jadi rugi juga kita. Iya sih Pak, tapi kan ini, dia kan nurut dia kan. Dia menyadari dia salah gitu loh. Betul dia salah, tapi mama saya ini betul dia betul, tapi kan konflik kan. Nggak ada yang benar, iblis yang dipertontonkan di situ.
Artinya apa? Posisi kita sebagai suami itu tadi, dukungan kita kepada keluarga, tunjukkan kebenaran itu. Nanti saya bilang tadi tidak ada resepnya, kata-katanya harus begini. Kata-katanya enggak, kita tidak bicara kata-kata. Mintalah hikmat Allah. Bicaralah soal kebenaran. Tidak usah takut apa dampaknya. Memang dampaknya dibilang mamanya, kau udah kusekolahkan kau. Kalau resep mama saya dulu marah gitu. Sampai mana kau kusekolahkan kau, kubiayai kau begini, kau keluar dari semua materi-materi itu semuanya. Itu istrimu itu datang kemarinnya itu sekarang gitu. Kau sudah berani kau membela-bela dia di depan aku. Itu kan keluar kan, tidak apa-apa lah itu. Itu harga yang harus kita bayar. Tapi tidak pernah saya pun sedikit untuk mempermalukan mama saya atau meremehkan mama saya. Tapi saya benahi juga kekurangan istri saya. Tapi kebenaran itu harus saya bela dia. Dia adalah teman hidup saya. Dia teman pewaris kasih karunia Allah. Itu dia. Cukup mungkin waktu saya? Selesai? Baik, itu aja mungkin. Terima kasih. Silakan saya kembalikan ke moderator.